Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu beserta staf dan karyawan SDN 1 Taman. Kami sampaikan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bersama dengan kami, yaitu saya Bu Melina Jan Megawati dan Pak Dwi Susanto sebagai CGP Angkatan 8 Kota Madiun, yang pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Materi budaya positif ini kami dapat pada modul 1.4, di mana materi meliputi pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yang akan kami sampaikan adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang seperti yang kita ketahui bahwa disiplin itu adalah kemampuan diri kita dalam mengontrol diri dan juga menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan rasa tanggung jawab agar tercapai tujuan yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti bisa dikatakan seorang yang bertanggung jawab, dan seharusnya tindakan yang dilakukan itu adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan tugas kita sebagai pendidik tentunya, yaitu tujuannya kita itu menciptakan anak-anak itu yang mempunyai sikap disiplin diri yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin diri ini diharapkan muncul dari dalam diri siswa, ya, dari motivasi intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik atau motivasi luar. Nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu yang seperti kita ketahui yaitu meliputi tentang nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian juga ada nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Harapannya nanti dengan mempunyai sikap disiplin, anak-anak dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila tersebut. Dalam rangka menciptakan disiplin positif itu, maka perlu kerjasama tentunya dari semua pihak nih Bapak Ibu, terutama yang ada di lingkungan sekolah, supaya nilai-nilai kebajikan universal itu dapat terwujud. Maka dari itu kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Baik, yang kedua, materi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ya, ada 3 motivasi yang dari perilaku itu ada 3. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa kita sebutkan contohnya, misalkan ketika anak-anak melakukan sesuatu itu, misalkan dia bersikap disiplin, tapi itu karena dia takut dihukum. Seperti kita ambil contoh ketika mungkin kegiatan upacara nih, anak-anak berdisiplin pakaian lengkap karena mungkin ada sanksi yang diberikan kalau tidak berpakaian lengkap. Seperti itu dari motivasinya itu dari luar, dari karena ada hukuman atau sanksi yang diberikan. Kemudian nomor 2 itu motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu misalkan kita ambil contoh, anak-anak, kamu nanti kalau dapat nilai 100 akan ibu berikan hadiah. Nah, itu dia mempunyai motivasi itu karena adanya imbalan atau penghargaan dari apa yang dia lakukan. Itu masih dalam motivasi luar. Dan yang ketiga ini adalah motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang nomor 3 ini, motivasinya itu sudah dari dalam diri sendiri nih Bapak Ibu. Jadi bukan motivasi dari pihak luar, tapi sudah muncul dari dalam diri sendirinya, atau motivasi intrinsik. Jadi sudah timbul kesadaran dari dalam siswa. Nah ini tadi yang poin 1 ini itu adalah tingkatan motivasi yang paling rendah, karena dia akan bertanya pada diri sendiri, kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya akan mendapatkan konsekuensinya atau hukumannya. Gitu. Sedangkan untuk yang nomor 2 ini sama, dia melakukan perilaku disiplin karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang nomor 3 ini adalah motivasi internal, sudah muncul dari dalam dirinya sendiri, sudah ada kesadaran dia untuk berperilaku disiplin, jadi tidak ada pengaruh dari pihak luar. Nah, ini nanti yang akan diharapkan untuk menerapkan disiplin positif. Kemudian hukuman. Hukuman itu merupakan tindakan dalam bentuk pelanggaran. Umumnya berbentuk sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, sementara murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis sehingga akan tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, Bapak Ibu, mungkin tanpa sadar kita pernah melakukan tindakan ini ya, kita pernah menghukum siswa kita karena mungkin berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Nah itu ternyata sangat tidak disarankan ya, karena itu munculnya dari pihak kita sendiri tanpa ada kesepakatan dari murid. Jadi murid tinggal melakukan saja. Kemudian ini antara penghargaan dan hukuman. Ini untuk penghargaan secara idealnya menurut Kohn, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi cara mengontrol perilaku siswa kita kalau dengan penghargaan itu malah menghancurkan potensi yang dimilikinya, bukan malah menjadi pembelajaran yang sesungguhnya. Restitusi sekarang. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, kalau restitusi itu merupakan kolaboratif antara guru dan murid. Jadi ada istilahnya dialog antara guru dan murid, antara kolaborasi antara guru dan murid untuk melakukan perubahan terhadap diri murid apabila murid itu melakukan suatu kesalahan. Jadi kalau hukuman tadi bersifat satu arah, kalau restitusi ini sudah ada dua arah, antara guru dan murid ada kesepakatan untuk memperbaiki kesalahannya sehingga murid tersebut bisa kembali ke karakter yang diinginkan. Kita sudah mencapai materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas, tapi harus keyakinan kelas? Coba, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Demi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar disiplin. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nih ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini Bapak Ibu, bedanya antara peraturan dan keyakinan. Sebagai contoh kalimatnya nih, sebagai peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas ini nilai kebajikan yang diharapkan dari tindakan tersebut itu apa? Yaitu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti harapannya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti berkomitmen nih, ini disiplin juga bisa ini. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti kita ingin mencapai nilai tentang keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti ini adalah nilai kebajikan. Bersabar, mungkin disiplin juga bisa. Gunakan masker tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Berarti nilai yang ingin dicapai adalah keselamatan dan keamanan. Nah ini ya, dari peraturan kelas itu kita harapannya diubah menjadi kalimat positif, yaitu melalui keyakinan kelas. Kemudian dari kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, maka akan secara tidak langsung akan menumbuhkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif, harapannya kita nanti bisa menjadi suatu budaya, yaitu apa? Budaya positif. Nah, untuk materi keempat, kelima, dan keenam akan disampaikan oleh Bapak Dwi Susanto. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya Pak Dwi kami persilahkan. Terima kasih pada Bu Melina atas waktu yang diberikan pada saya. Bapak Ibu Guru, masih semangat? Gak ngantuk ya? Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada pertemuan siang hari ini menjelang sore, saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Adapun kebutuhan dasar itu ada 5 poin, yaitu yang pokok yaitu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan manusia akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan manusia berkaitan dengan kebebasan. Kemudian kebutuhan manusia akan kesenangan. Kemudian kebutuhan manusia akan penguasaan. Next. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, contohnya itu kebutuhan bersifat fisiologi, kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian kebutuhan bersifat biologis, proses reproduksi. Kemudian kebutuhan bersifat psikologis atau perasaan aman. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, yaitu yang berikutnya kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Berikutnya kebutuhan akan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang terakhir, kebutuhan ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian berkaitan dengan penguasaan. Penguasaan bisa disebut juga kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ingin berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya.
didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Berikutnya, yang terakhir yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan bisa disebut juga kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas menjadi lebih mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Masih ada yang kesenangan ya. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa serta menikmati hidup. Jadi sini mungkin ada yang ditanyakan, kayak tadi kebutuhan apa ya dari BTN tadi? Kebutuhan hidup ya, kebutuhan dasar ya, untuk tentang apa? Perumahan ya, kebutuhan dasar. Berikut dunia berkualitas. Apa ya itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Berikutnya, nah ini berkaitan dengan murid. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia mereka. Bagaimana dunia mereka berkualitas? Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dengan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, materi yang kelima yaitu berkaitan dengan restitusi. Tadi sempat disampaikan Bu Malina. Ini ada 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Ada 5 posisi kontrol. Ini poin pokoknya ya, 5 posisi kontrol itu ada di paling bawah ini. Guru itu bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, sesuai dengan tadi judul kita budaya positif, sesuai yang apa ya, yang diharapkan kita itu yang posisi kontrol yang bagaimana? Tentunya adalah yang manajer ya. Nah, ini keterangannya bagaimana posisi penghukum. Guru berbicara dengan nada menghardik. Ini sambil kita refleksi diri. Mungkin saya sendiri pernah ya, sebagai kejukin juga mungkin sudah pernah. Kemudian menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Mudah-mudahan ini nggak ada. Kalau zaman saya dulu masih berlaku ini fisik. Mungkin yang masih teringat di telinga, di bayangan kita, saya dulu pernah sampai dicabut pakai dinding yang panjang itu loh. Di segini ya. Nah, cabut di bagian sini masa teringat itu. Nah, gara-garanya apa? Disuruh baca itu belum bisa baca. Padahal saya dulu itu kelas 3 belum bisa baca. Karena apa? Sama ibu saya itu kelas 1-nya itu dititip nih. Nah, padahal belum bisa baca karena temennya itu sudah berusia masuk SD ya, 7. Saya baru 6 tahun. Karena teman saya masuk SD, saya dititip nih karena temennya sudah masuk SD. Nah, padahal saya belum bisa baca.
kelas 1 2 belum bisa baca, kelas 3 ya itu saya mendapatkan wali kelas yang agak suruh baca saya nggak bisa. Coba aku teringat sampai sekarang. Kalau di SMP juga pernah, enggak. Kalau saya cerita nanti nggak selesai. Lanjut, posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya, guru berbicara dengan nada suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak positif pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Ini contohnya misalkan gini, kamu kalau berbuat itu, nanti Pak Guru akan kena sanksi dari kepala sekolah. Nah, itu ada perasaan bersalah seperti itu. Kemudian posisi teman, guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru ya. Yang mengajak murid itu seolah-olah sebagai teman sebaya. Dampak positif teman, murid akan tergantung pada satu orang, ketergantungan dan murid tidak mandiri. Berikutnya, posisi kontrol yang keempat, yaitu posisi pemantau. Guru akan mengandalkan pada perhitungan data untuk mengontrol murid. Seorang guru yang bersikap pemantau akan bersuara dengan nada datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, akan tercipta identitas diri positif. Dari ketiga sebelumnya tadi, ini lebih baik ya, lebih penting ya. Nah, pemantau akan senantiasa memantau siswa untuk diberikan sanksi. Tentunya sanksi ini adalah yang positif. Misalnya anak disuruh sapu-sapu, disuruh menghafalkan dasar dharma, undang-undang, nah itu sanksi yang positif. Harus selalu mengawasi dampak positif pemantau. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa sepenuhnya memahami nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Next, posisi manajer. Ini posisi yang diharapkan dari budaya positif ya. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid dengan nada suara guru yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, sehingga tercipta identitas positif dan mewakili sikap disiplin yang membuat murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dampak positif manajer, murid menjadi mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Dari penjelasan saya akan lebih jelas lagi, akan saya tampilkan sebuah video tentang 5 posisi kontrol sebagai guru untuk menciptakan budaya positif yang ada di SD kita. Video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Oke, Bapak Ibu sudah pernah melihat ini di PMM ya? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu Anak apa belum lagi? sempat menjelaskan, tapi guru Kamu langsung tidak terlambat? memarahi.
Malas Bisa sekali diberi ya kesempatan kamu untuk Saya kenapa dia Dasar terlambat. pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Belum tahu alasannya apa, langsung dikasih hukuman. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Ini mungkin hukumannya akan membekas sampai kalau sudah Biasanya wah, ya. berbicara dengan nada tinggi, Nadanya tinggi, mengerti, berkaca pinggang nanti. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Kasusnya sama, yaitu datang terlambat. Naren, Gurunya juga sama, cuma menghadapi masalah yang berbeda. Cara penyelesaiannya berbeda. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini guru memunculkan rasa bersalah anak Terlambat loh. atas Ibu tindakannya. harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf Cuma tidak ada hukuman di sini. Maaf sekali. Posisi Cuma guru belum menggali bicara dengan nada alasan kenapa dia terlambat dan memecahkan masalahnya bagaimana. Kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Kasusnya sama, datang terlambat. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini sebagai teman, Dalam posisi teman, nadanya guru agak berbicara lemah, dengan nada suara memposisikan guru sebagai teman cenderung dia. bersinar gurau untuk menjaga Cuma suasana permasalahannya belum digali akan sama merasa gurunya. senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Naren, Agak tegas nadanya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita Diingatkan akan peraturan sekolah. harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Ini posisi kontrol yang diharapkan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang Ini lain. ditingkatkan dengan keyakinan sekolah. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, Diajak ada berdiskusi untuk menyelesaikan masalah supaya tidak terlambat. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Baik Bapak Ibu, setelah kita saksikan 5 posisi kontrol tadi, dapat kita simpulkan yaitu yang sebagai manajer ya, minimal sebagai pemantau. Kalau kita sulit untuk sebagai manajer, sebagai pemantau. Jadi anak dikasih sesuai keyakinannya. Kalau tidak bisa itu anak dikasih sanksi yang positif. Lanjut, materi yang terakhir, restitusi segitiga. Yang 3, restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lanjut, kemudian validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lanjut, menanyakan keyakinan. Maknanya, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bunda Lina. Terima kasih Bapak Dwi untuk materi yang sudah disampaikan dan video motivasi kita dan bahan refleksi kita nih Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan apa yang kami dapat, dan ilmu yang kami dapat memang seharusnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sekolah kita, karena memang
tujuan kita sama, yaitu kita juga ingin menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kami akhiri untuk diseminasi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kita akan membuat, kalian nanti akan menuliskan peraturan kelas yang harus ditaati oleh semua anggota di kelas ini ya. Nanti silakan kalian tulis peraturan kalian di sini satu saja ya, satu siswa satu peraturan. Kemudian nanti yang sudah selesai, ditunggu dulu, tunggu instruksi dari Bomel untuk tidak melakukan. Jadi dulu. Ya, betul.